Bismillah. Dalam kitab Qutbul Irfan. Ini kalau saya bahasakan adalah kutubnya para arif billah. Ya. Ada bab tentang al-khairah. Kalau saya bahasakan inilah orang-orang yang sampai kepada tingkat kebingungan. Di mana ketika seorang arif billah sudah sampai wusul ilallah, sesungguhnya dia mengalami al-khairah tadi. Ya. Tingkat al-khairah ini sebenarnya ada pada tingkat nafsiyahnya. Secara ruhaniyah itu adalah tazali dia kepada Allah Ta'ala. Dia bertajalli atau Allah bertajalli? Oh, dia taroki kali ya, naik mi'raj. Jadi Junaid al-Baghdadi itu pernah berkata, ujung dari pencapaian tasawuf itu adalah al-khairah. Ya. Ketika dia khudur ilallah atau berjumpa dengan Allah di hadiratnya. Nah, pertanyaan saya ini adalah bagaimana penyikapan ketika pencapaian tajalli adalah al-khairah, ya, dimana ketika itu Allah mengatakan dalam kitab yang lain yang pernah saya baca, ketika engkau telah mengalami al-khairah berjumpa denganku, maka kembalilah kamu kepada hukum syariat. Masya Allah. Itulah sebaik-baiknya jalan untuk kembali kepadaku. Nah, ini barangkali Abuya bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah dengarkan Al-Hallaj ya? Al-Hallaj. Kalau di Indonesia, di Nusantara, Syekh Siti Jenar. Ya. Sebenarnya semua sufi mengalami itu. Cuma yang vulgar nih mereka berdua ini. Nah, terus ada kosakata tadi, bahasa Arabnya al-hayrah. Al-hayrah ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ada sebutan lainnya hayran. Jadi heran. Ya. Hayran. Heran. Tapi heran bahasa Indonesia apa, Bang Dik? Bingung. Bingung, ya betul. Apa lagi? Keder, bukan keder maksudnya. Bingung. Takjub. Heran. Heran deh, gitu. Itu beda lagi, itu anak pale ya. Heran. Bingung. Hayrah ini adalah pembukaan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ini yang membuat Ibnu Taimiyah mengkafirkan Ibnu Arabi karena dia tidak mau memahami istilah khas yang ada dalam kitab Al-Futuhat Makkiyah. Baru dia masuk, dia langsung serang. Jadi Ibnu Taimiyah ini ketika baca kitab-kitab sufi, yang dia cari kesalahan-kesalahan sufi awal-awalnya, tapi belakangan dia kan ketarik. Itu kerekap dalam kitab Al-Wabil Soyib. Dia lebih mantap juga tuh hayrahnya Ibnu Taimiyah. Awal-awal dia, jadi ada Ibnu Taimiyah versi ingkar, ada Ibnu Taimiyah versi sufi. Masa mereka doang yang boleh buat Asy'ari 3 periode, kita nggak usah 3. Ibnu Taimiyah 2 periode aja. Periode ingkar sufi, periode simpati dengan sufi. Bahkan beliau dalamnya itu sufi. Dan saksinya banyak, murid-muridnya. Nanti Buya Hamidi bisa cerita banyak tuh. Hayrah ini teman-teman, karena Ibnu Arabi ini suka bersyair. Orang Arab dulu kan apa aja sedikit bersenandung, sedikit bersenandung kulah syair. Syair beliau tentang hakikat hamba yang menyembah dan Allah Rabb yang disembah. Abdun. Enaknya di atas, boleh dihapus kan? Hamba, Abdun. Oke, Abdun. Salah lagi, Rabbun. Ya, Rabbun. Ketika seorang hamba menyembah Allah, si hamba itu menyembah dengan perangkat yang Allah berikan atau perangkat yang dia buat sendiri? Allah berikan. Lalu gerak takbir, sujud, ruku itu dengan izin Allah atau izin selain Allah? Izin Allah. Terus yang nyembah siapa? Dan yang disembah siapa? Allah.
Kita nih ruku sujud, itu Allah yang ngizinin, Allah yang gerakin, benar nggak? La Yes. haula wala quwata illa billah. Yes. Lalu ketika Bang Dik sholat, ruku sujud, itu kan ruku sujud itu kan Allah yang gerakin. Berarti Allah nyembah Allah dong. Gitu. Emang begitu? Bahaya tuh. Enggak. Masa Allah nyembah Allah? Bisa nggak? Ya, Masa Allah sholat? kalau dari bacaannya sih nggak gitu, Bu ya. Gimana? Ya kan bahasa Indonesianya, aku merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang maha tinggi. Kan gitu. Nggak, yang ngizinin, yang menggerakkan Bang Dik baca itu siapa? Allah. Ah. Allah pasti. Tapi di situ sebentuk apa ya? Kalau Buya bilang tuh bisik-bisik para kekasih ya, gitu ya. Kekasih itu kalau dia sudah nggak merasa dirinya, tapi dia merasa dirinya adalah diri kekasihnya. Di sini. Kita sering ngomong belahan jiwa, kan? Yes. Belahan jiwa itu udah nggak ada lagi. Nah, ini kembali ke Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi itu pernah mengalami ketika sholat, dia mengalami hairah, takjub. Kalau aku bilang aku yang sholat, ini kan gerakan dari Allah. Kalau aku katakan Allah yang sholat, kufur. Masa Allah sholat? So, Allah dapat beban dong. Yang dapat beban kan hamba. Takjublah beliau itu dengan kerjaan Allah ini. Allah ini memang suka bercanda. Itu dia. Hairah itu puncaknya menyadari Allah itu suka bercanda. Disitulah dia girang, dia menangis, dia kemudian terharu. Itu sebabnya beberapa sufi-sufi itu mereka jingkrak-jingkrak ketika menyadari hal ini. Tapi sekarang jingkraknya bukan karena hairah, karena memang suka jingkrak-jingkrak. Jadi ada kan kalau buka di YouTube ada jingkrak-jingkrak. Banyak. Kalau versi torikoh yang dekat ke syariat, mereka melarang jingkrak itu sampai ahwal ekstasenya turun. Ada rasa itu baru boleh. Iya. Ya. Ketika ini terjadi, ini kan gawat ini. Kita bilang nih Allah yang sholat kan nggak mungkin Allah sholat. Kita bilang Allah yang disembah, loh yang menggerakkan si hamba juga Allah, bolak-balik. Maka jalan keluarnya apa? Itu kan tadi makom mabuk tuh ya. Turun ke makom syariat, bersyariat lagi kita. Itu maknanya lebih kurang. Jadi kita yang Bang Dik bilang, gimana tadi? Yang merendahkan Itu. serendah-rendahnya. Nah itu kembali ke syariat itu lagi. Itu jalan keluarnya.